terus melakukan pembangunan untuk mengembangkan potensi Pekon. Menggunakan dana desa, Pekon bangun jalan rabat beton, drainase hingga mengembangkan potensi wisata air terjun Wai Tangan. Pada tahap ini, pemerintah Pekon membangun jalan lingkungan di Pemangku 1 sepanjang 147 meter dengan lebar 2 meter. Selain memudahkan mobilitas warga antar dusun, rabat beton ini juga berfungsi sebagai jalan usaha tani yang membantu petani mengeluarkan hasil panen. Mayoritas warga Pekon luas yang bertani kopi tentu membutuhkan akses jalan yang memadai. Sementara itu di Pemangku 3, pemerintah Pekon membangun drainase sepanjang 194 meter sedalam 50 cm. Pembangunan drainase ini berangkat dari kondisi pemukiman yang berangsur padat dan kerap menimbulkan genangan air ketika hujan. Sebagian warga juga memanfaatkan drainase ini sebagai pembuangan air limbah rumah tangga mereka. Sudah masuk dalam musrenbang Pekon kemarin, kami pemerintah Pekon luas akan membangun drainase yang ada di Pemangku 2. Karena jumlah penduduk yang ada di Pemangku 2 sudah sangat padat. Di situ juga termasuk dapat merusak lingkungan ketika curah hujan turun, banyaknya genangan air yang tidak terarah. Di sektor pariwisata, Pekon luas mulai mengembangkan wisata yang ada, seperti air terjun Wai Tangan. Air terjun setinggi 15 meter ini digadangkan menjadi salah satu spot wisata yang bisa dinikmati di Pekon ini. Kalau lokasi ini dari temen sih, yang dari asli sini yang kuliah di Bandar Lampung buat nyobain ke air terjun Wai Tangan ini. Ya, recommended banget lah tempatnya, yang bagus, tenang, aksesnya tidak terlalu susah, mudah lah mudah diakses. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Sebanyak 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Lampung Utara terpilih masa periode 2024-2029 hasil pemilihan legislatif 14 Februari 2024 lalu secara resmi dilantik pada Senin 19 Agustus 2024. Dalam rapat paripurna istimewa DPRD ini menandai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Lampung Utara masa jabatan sebelumnya. Dalam mengemban amanah tersebut, anggota DPRD dituntut menyuarakan aspirasi kebutuhan masyarakat sesuai tanggung jawabnya. Setidaknya 80% wajah baru menduduki jabatan tersebut. Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi, Ferdinando, melantik dan membacakan sumpah yang diikuti 45 anggota DPRD Lampung Utara masa jabatan 2024-2029. Acara itu dihadiri penjabat Bupati Lampung Utara Aswarodi, Sekda Lekok, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Forkopimda, Kepala OPD, Camat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan para organisasi. Ketua DPRD Wan Sori mengucapkan terima kasih atas sinergitas semua pihak yang telah bersama-sama membangun Lampung Utara di masa jabatannya menjadi Ketua DPRD. Sedangkan Ketua DPRD sementara Nurdin Habib mengatakan ke semua anggota Dewan terpilih dapat melanjutkan semangat kerja yang sudah terbangun oleh pendahulunya. Nurdin Habib mengingatkan pentingnya kolaborasi DPRD dengan semua pihak dapat membawa Kabupaten Lampung Utara menjadi lebih baik. Dalam mengemban amanah rakyat Lampung Utara, anggota DPRD dituntut menyuarakan aspirasi kebutuhan masyarakat sesuai tanggung jawabnya. Acara pelantikan diakhiri dengan penandatanganan berita acara dan fakta integritas. Ke-45 anggota Dewan itu berasal dari 7 daerah pemilihan atau dapil dari 8 partai politik yang terbagi dari Partai Gerindra sebanyak 8 kursi, Partai Nasdem sebanyak 7 kursi, sementara Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PAN, Partai PDIP, Partai PKS, dan Partai PKB masing-masing mendapatkan 5 kursi. Saya ucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah menggunakan hak konstitusionalnya di dalam pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh pihak penyelenggara yang terlibat, baik Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, pemerintah daerah, pihak keamanan, rekan-rekan media pers, serta seluruh masyarakat yang telah berkolaborasi dan bekerja sama dengan segenap komponen bangsa guna turut mensukseskan pelaksanaan pemilu dalam nuansa yang demokratis, lancar, dan damai. Mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Kabupaten Lampung Utara yang telah berpartisipasi dalam pemilu 2024 sehingga berlangsung sesuai dengan harapan kita bersama. Kemudian yang kedua,
Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada saudara anggota legislatif masa bakti 2019-2024 atas segala upaya dalam rangka menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas legislatif lain yang tentunya tidak ringan. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota KPU dan jajaran penyelenggara pemilu sampai tingkat KPPS yang telah melaksanakan tahapan pemilihan umum dengan baik. Walaupun kita sebagai insan manusia biasa tidak luput hilang dan kekurangan. Yang keempat, mengucapkan terima kasih kepada petunjuk Bawaslu baik tingkat kecamatan maupun kabupaten yang telah berupaya mengawasi agar pemilu sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dari Lampung Utara, Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Sidang Paripurna Istimewa DPRD Kota Metro dengan agenda mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia pada peringatan ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia dipimpin oleh Ketua DPRD Tondi Nasution dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Komaruzzaman dan para Forkopimda di ruang rapat DPRD Kota Metro Jumat 16 Agustus 2024. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pidato kenegaraan kali ini yang terakhir pada masa jabatannya yang telah menjabat selama 2 periode. Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI, Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Presiden juga menyampaikan program-program strategis nasional yang telah berhasil dicapai selama 10 tahun selama ia menjabat sebagai Presiden. Anggota Dewan yang terhormat dan seluruh hadirin dimohon langsung ikut berdiri. Haji Muhammad Yusuf Kal, yang saya hormati Ibu Soraya Hamsahas, yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat bahkan terus bertumbuh. Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di kisaran 5 serta Undang-Undang Cipta Kerja yang... Jokowi juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Selama 10 tahun ini telah kuat bersama-sama melintasi tantangan demi tantangan, menapaki langkah demi langkah dan menghadapi terjadinya perubahan demi perubahan yang lebih baik. Setelah mendengar pidato Presiden secara virtual, Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Nasution menyampaikan bahwa pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 ini, sesuai arahan Presiden, DPR RI, MPR RI, dan DPD RI, bahwa terus tingkatkan semangat melakukan yang terbaik untuk Indonesia, khususnya Kota Metro. Tondi juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Wali Kota Metro dan anggota Forkopimda yang sudah hadir memenuhi undangan untuk mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Ia berharap di peringatan HUT ke-79 ini dapat terus melaju untuk Indonesia maju. Sehat walafiat pun agenda mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2020. Perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Saudara Wakil Wali Sekda, Kepala OPD, serta seluruh. Semoga semua yang kita laksanakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang Dewan yang kami hormati dan hadirin yang berbahagia. Rapat khusus 2024, rapat ke-16, masa sidang kedua, tahun sidang terbuka untuk umum. Demikianlah peserta rapat yang kami hormati, urutan pelaksanaan rapat pada Indonesia dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 kemerdekaan. Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto. Dari Kota Metro Lampung, Pujian Syah, Sony Samata, TV One mengabarkan. Ekonomi hijau. Indonesia juga tidak... Yang terhormat
Sebanyak 25 anggota DPRD Kota Metro yang resmi dilantik didominasi wajah lama. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Metro nampak berjalan dengan hikmat. Turut hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Metro tentang pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Metro masa jabatan 2024-2029, diantaranya Wali Kota Metro Wahdi, Wakil Wali Kota Komaruzzaman, Ketua DPRD Tondi Nasution, Kapolres Metro, Kajari Metro, dan Dim Kota Metro, dan para pejabat di lingkup Kota Metro. Pelantikan dan sumpah janji sebanyak 25 anggota DPRD Kota Metro berdasarkan surat keputusan Gubernur Lampung. Dalam sambutan terakhirnya sebagai Ketua DPRD Kota Metro, Tondi Nasution mengatakan bahwa anggota DPRD Kota Metro periode 2019-2024 telah berakhir masa jabatannya. Selama masa pengabdiannya, seluruh anggota DPRD Kota Metro telah berusaha melaksanakan tugas dan kewajiban semaksimal mungkin, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Tondi juga mengatakan dalam pelaksanaan fungsinya sebagai anggota DPRD di bidang anggaran, pembentukan, perda, dan pengawasan, bahkan semenjak mengemban amanah dari tahun 2019 sampai hari ini, telah mengesahkan 43 peraturan daerah Kota Metro, baik yang inisiatif DPRD Kota Metro maupun yang berasal dari Pemda Kota Metro. Kemudian dalam bidang anggaran, selama 5 tahun masa jabatan, Kota Metro selalu memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP dari BPK RI atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah Kota Metro. Sementara Wali Kota Metro, Wahdi, mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Kota Metro yang telah diambil sumpah dan janjinya. Diharapkan dapat mengemban amanah sebaiknya, khususnya kepada masyarakat Kota Metro. Wahdi juga menyampaikan sambutan dari Kemendagri, di mana dalam melaksanakan tugas-tugasnya, anggota DPRD Kota Metro yang merupakan perpanjangan tangan partai harus mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Di samping itu juga dalam menjalankan tugasnya, DPRD diawasi oleh penegak hukum dan lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan BPKP. DPRD pun diharapkan dapat menjalankan fungsi anggota DPRD sebagai pembentukan peraturan daerah, fungsi penyusunan anggaran, dan fungsinya sebagai pengawasan. Dalam kesempatan itu, setelah pengambilan sumpah dan janji sebanyak 25 anggota DPRD Kota Metro, dilakukan penyerahan palu atau tampuk kepemimpinan dari Ketua DPRD Kota Metro yang telah berakhir masa jabatannya, Tondi Nasution, kepada pimpinan Ketua DPRD sementara, Ria Hartini, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Ketua DPRD Kota Metro sementara, Ria Hartini, mengucapkan terima kasih atas pemberian amanah kepada dirinya sebagai pimpinan Ketua DPRD sementara. Ia pun akan bekerja semaksimal mungkin bersama teman-temannya untuk menjalankan fungsi sebagai legislatif. Baik, sudah sama-sama kita saksikan terkait pimpinan DPRD Ketua sementara. Ya, saya berharap untuk kedepannya bisa bersinergi tentunya kepada kawan-kawan yang masih baru dilantik tadi untuk menjaga amanah dari masyarakat yang sudah diberikan kepada kita, dan kita harus bertanggungjawabkan keinginan dari masyarakat. Wakil Ketua DPRD sementara Ahmad Kusaini mengatakan akan menjalankan amanah sebaik-baiknya, dan ia akan segera berkoordinasi dan bersinergi kepada pimpinan dan para anggota DPRD Kota Metro. Ini sesuai dengan jadwal kita, ada pelantikan anggota DPRD Kota Metro masa bakti 2024-2029, tentunya berjalan dengan lancar, kondusif, yang tadi sesuai dengan SK yang sudah dibacakan oleh Sekwan, Ketua sementara Ibu Rihatini dari PDIP, Wakil Ketua Pak Ahmad Kusaini dari PKS, dan semuanya berjalan dengan lancar. Dari Kota Metro, Lampung, Pujiansyah, Sony Samata, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Trimulyo gencarkan pemerataan akses jalan menggunakan anggaran dana desa. Tahun ini, Pekon membangun 1.150 meter jalan berabat beton yang terbagi di 5 pemangku berbeda. Selain itu, Pekon juga menganggarkan bantuan modal untuk BRI Link BUMDes sebesar 25 juta rupiah. Dana desa yang bergulir ditargetkan bisa mendorong peningkatan perekonomian warga. Titik pertama berada di pemangku talang panjang 4 dengan panjang 200 meter, lebar 3 meter. Jalan ini berfungsi sebagai akses lahan pertanian warga dan jalan utama menuju spot wisata Temyangan Hill. Di pemangku air dingin 2, Pekon membangun jalan rabat beton sepanjang 400 meter dengan lebar 3 meter untuk akses warga ke kebun. Akses pertanian selanjutnya ada di pemangku talang panjang 2. Di sini dibangun jalan rabat beton sepanjang 100 meter dan lebar 2,5 meter. Kemudian di pemangku air dadapan 1 dibangun jalan usaha tani sepanjang 150 meter. Sesuai dengan prioritas wilayahnya masing-masing, pasti usulannya banyak ke jalan, ke fisik. Karena memang itu yang paling sering dirasakan dan digunakan oleh masyarakat. Itu mungkin ya sekitar 80% mantap jalan desa.
Nah, saya berharap yang sudah dibangun ini dirawat dan dijaga oleh masyarakat. Jadi ada perbaikan yang sifatnya swadaya pada saat kerusakan. Jangan sampai kerusakan itu kita biarkan lama sehingga untuk membangunnya membutuhkan dana yang besar lagi. Kami ini istilahnya memberdayakan masyarakat. Nah, jadi dengan adanya BUMDes, masyarakat itu bisa mendapatkan tambahan penghasilan dari usaha BUMDes. Harapan kami ada dari dinas-dinas, kalau program dari dinas itu masuk ke BUMDes, seperti misalnya yang sudah ada ini SAMDes. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pekon Bedudu anggarkan dana desa untuk pembangunan jalan rabat beton. Titik jalan yang dibangun menunjang berbagai potensi Pekon seperti hasil bumi dan tempat wisata religi. Tahun ini Pekon targetkan membenahi infrastruktur dengan kesejahteraan warga. Ada 3 titik jalan rabat yang dibangun di tahun ini. Fokus pembangunan ada di Pemangku 1 karena lokasi Pemangku yang mulai padat serta potensi perkebunan kopi yang cukup besar. Di titik pertama, pemerintah Pekon membangun 465 meter jalan rabat yang difungsikan sebagai jalan usaha tani untuk puluhan hektar kebun kopi. Sekaligus sebagai jalan utama menuju spot wisata religi Jekambai Umpu Seke Kumong. Selanjutnya ada 2 titik jalan lingkungan dengan panjang total 104 meter untuk mempermudah mobilitas warga Pekon. Pembangunan yang ada ditargetkan Pekon untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Tahun ini, target itu mulai membuahkan hasil karena harga kopi yang melejit. Alhamdulillah, motor bisa kita lewati, membawa barang-barang dari kebun juga, lebih mudah artinya gitu. Jalan utama itu dari menghubungkan Pasar Wai Semangka menuju Pekon Bedudu ini, ya, ini sudah banyak yang berlubang-lubang jalannya. Kemudian untuk talub yang untuk aliran irigasi itu diharapkan untuk dibangun sebelum hujan itu airnya itu meluap. Angka yang kita ajukan selama ini setiap Musrembang Pekon itu tetap kita usulkan. Musrembang Kecamatan juga kita masukkan hingga ke Musrembang Kabupaten. Semoga tahun depan bahwa jalan utama penyambung antar Pemangku 2 Semangka dan Pemangku 1 ini untuk direalisasikan pembangunannya. Karena sudah sangat parah sekali tingkat kerusakannya. Dari Lampung Barat, Lampung, Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Pemkot Bandar Lampung menggelar upacara HUT ke-79 Republik Indonesia di halaman kantor Pemkot Bandar Lampung, Sabtu 17 Agustus 2024. Pada momen itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak seluruh peserta upacara untuk mengenang jasa pahlawan yang telah rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia. Upacara bendera merah putih 17 Agustus di halaman kantor Pemkab Bandar Lampung berlangsung hikmat. Selain para pegawai, Pemkot Bandar Lampung, TNI dan Polri, peserta upacara juga melibatkan masyarakat. Upacara HUT ke-79 Republik Indonesia dipimpin oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Upacara ini mengambil tema Nusantara Baru Indonesia Maju, mencerminkan semangat kebangkitan nasional untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada momen itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengajak seluruh peserta upacara untuk mengenang jasa pahlawan. Orang nomor 1 di Bandar Lampung itu mengatakan pahlawan terdahulu telah rela berkorban demi kemerdekaan Indonesia sehingga bisa sampai berumur 79 tahun saat ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah merayakan hari kemerdekaan yang luar biasa, maknanya harus dalam hati ada pada kita. Hari kemerdekaan ini banyak sekali maknanya yang luar biasa. Terutama kita yang sudah diberikan leluasa untuk memberikan prestasi, keinginan, pekerjaan, dan ini harus diniatkan dalam hati. Dan kita juga bagi pemerintah Kota Bandar Lampung mengharapkan semua warga masyarakat Kota Bandar Lampung, terutama anak-anak milenial, apa yang sudah diberi kesempatan, ayo kita sama-sama, terutama jaga daerah kita, jaga juga nama baik daerah, dan semua apapun yang kita kerjakan ini adalah tugas kita semuanya. Dari Bandar Lampung, Lampung Pujiansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Pekon Sukamakmur terus upayakan masuknya aliran listrik PLN untuk warga.
Selama 20 tahun lebih warga di sini mengandalkan turbin dan kincir untuk mencukupi kebutuhan listrik sehari-hari. Harapan warga listrik PLN dapat sesegera mungkin masuk ke pekon ini agar kegiatan sehari-hari warga bisa lebih nyaman. Hingga kini 319 KK yang ada di pekon ini bergantung pada aliran sungai Wai Semaka untuk menghasilkan listrik melalui turbin dan kincir yang dipasang di sana. Hal ini berlangsung sedari pekon Sukamakmur masih menjadi dusun kantong pekon Kenali di tahun 2000. Banyak kendala yang dihadapi warga karena aliran listrik yang tidak stabil ketika musim kemarau tiba. Warga harus berhemat pemakaian listrik di pagi dan siang hari agar bisa membantu penerangan malam hari. Saat musim hujan pun warga tetap mengalami kendala, yakni aliran listrik yang masuk secara berlebihan. Terutama lampu ini mengedip, nah sama strumnya juga berkurang. Sementara ini kadang-kadang kami kalau pagi atau zuhur kami tutup untuk menganggarkan nanti malam dan lebih terang. Ketika strumnya itu berlebihan, banyak lampu kami ini putus. Pihak pekon menyatakan sudah 3 kali mengusulkan untuk listrik PLN masuk ke pekon ini. Di tahun 2019 usulan ke PLN provinsi ditolak lantaran pekon hanya mengusulkan 70 pelanggan, sementara target PLN adalah 100 pelanggan. 2024 ini kita mengajukan proposal, kita lewat perpanjangan tangan dari anggota Dewan kami yang mewakili dapil kita. Saat ini baru menunggu keputusan dari pihak PLN. Harapan saya untuk PLN ini ya semoga nggak pakai lama-lama lagi dari pihak PLN atau pemerintah terkait. Dari Lampung Barat, Lampung Pujiansyah, Daniel Ngantung, TV One mengabarkan. Upacara HUT Pramuka ke-63 tahun 2024 digelar di Kuartir Cabang Pramuka, Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Upacara yang dihadiri oleh ratusan anggota Pramuka yang merupakan peserta upacara berlangsung meriah di Stabel Berkuda, Selasa 27 Agustus 2024. Upacara HUT Pramuka ke-63 ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Musi Banyuasin, Sandi Falevi, yang juga sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Cabang Kuarcap Pramuka Musi Banyuasin, Kuarda Sumsel Reza Pahlevi, Ketua Kuarcap Muba Musi Wijaya, Sekretaris Kuarcap Sumadi, serta Forkopimda di lingkungan Pemda Musi Banyuasin. Hari ini kami Kuartir Cabang Pramuka Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan peringatan dari ulang tahun Pramuka yang ke-63 di Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2024. Tentunya ini semangat kami bersama sebagai gugus Pramuka datang ke sini menunjukkan bahwa Pramuka di Kabupaten Musi Banyuasin sangat unik dan luar biasa sekali. Juga tadi beberapa pengurus Pramuka Cabang Musi Banyuasin melakukan penghargaan, baik itu Dharma Bakti maupun penghargaan Pancawarsa. Ini menunjukkan semangat mereka selalu berjibaku dalam sistem pelaksanaan Pramuka di Kabupaten Musi Banyuasin dan semakin solid. Kemarin luar biasa Pramuka Musi Banyuasin tampil pada peringatan Hari Keluarga Pramuka di Gili Agung. Kuarcap Pramuka Musi Banyuasin telah menorehkan nama baik Kabupaten Musi Banyuasin, bahkan Provinsi Sumatera Selatan, karena telah banyak mengikuti ajang jambore tingkat nasional bahkan tingkat dunia. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Pujo Kusuma, TV One mengabarkan. Perayaan hari lahirnya Ikatan Pemuda Karya IPK ke-55 dimulai dengan penyambutan kedatangan rombongan Ketua DPD 1 IPK Kepulauan Riau dengan tortor Batak. Sejumlah tamu penting dari pejabat Gubernur Kepri dan TNI Polri turut serta menghadiri perayaan hari lahir IPK Provinsi Kepulauan Riau yang ke-55 ini. Meski sederhana, tapi perayaan ini berlangsung meriah dan penuh semangat dan kebahagiaan. Walau keberadaan IPK di Provinsi Kepulauan Riau sudah berganti selama 3 generasi, namun baru pertama kali Ikatan Pemuda Karya Provinsi Kepulauan Riau ini merayakan hari lahirnya yang ke-55 di Batam. Perayaan ini menjadi momen penting dan bersejarah bagi IPK Provinsi Kepri agar IPK terus maju melangkah ke arah yang lebih baik. IPK Kepri ingin bertransformasi dan menghilangkan image negatif dari masyarakat agar IPK semakin berkembang melalui kegiatan sosial dan ingin berperan serta membangun Provinsi Kepri maupun Kota Batam.
IPK Kepri akan berpartisipasi ikut menjaga suasana kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Sebagai wujud dan kepedulian IPK terhadap masyarakat, IPK secara khusus memberikan tali asi kepada anak-anak yatim yang membutuhkan bantuan. Tak luput, dari kalangan ibu-ibu juga mendapatkan bantuan sembako sebagai bentuk perhatian IPK kepada warga Kota Batam. Ya, artinya pada momen yang hari ulang tahun IPK yang ke-55 ini adalah hari yang bersejarah buat IPK seluruh Indonesia. Terutama kami yang ada di Kepri merayakannya dengan semangat. Mengingat bahwasanya IPK ini mulai harus kita rubah. Kenapa? IPK ini adalah organisasi yang bidang sosial. Artinya IPK ini kedepannya akan lebih baik. Ya, kami juga mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat. Di akhir acara, panitia juga membagikan berbagai hadiah menarik. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin TV mengabarkan. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution yang diusung kurang lebih 8 partai politik mendaftarkan diri ke KPU Padang Lawas. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati ini dikawal ribuan massa pendukung dan pengurus partai politik pengusung menuju kantor KPU Padang Lawas. Sedikitnya ribuan massa pendukung dan massa dari partai pengusung dan pengurus OKP dan Ormas mengantar dan mengawal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan dan Ahmad Fauzan Nasution ke kantor KPU Padang Lawas. Diusung dari kurang lebih 8 partai politik yang terdapat kursi di DPRD Padang Lawas, pasangan Putra Mahkota Hasibuan atau yang lebih dikenal dengan PMA dan Ahmad Fauzan Nasution mendaftarkan diri sebagai kontestan calon Bupati dan Wakil Bupati periode 2024-2029 mendatang. Setelah beberapa jam dilakukan pengecekan berkas oleh KPU Padang Lawas, pasangan calon ini dinyatakan lengkap dan diterima sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati. Di sela-sela usai mendaftarkan diri, PMA yang berlatar belakang sebagai pengusaha berjanji bila mana ia terpilih menjadi Bupati akan melakukan pembenahan terhadap Kabupaten Padang Lawas, seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Nantinya agar Padang Lawas lebih maju lagi ke depannya. Yang pertama, saya ingin memajukan daerah kita ini lebih maju lagi. Terus yang kedua, saya ingin sarana dan prasarana di Kabupaten Padang Lawas ini bisa lebih memadai. Karena kita masih banyak kekurangan di sarana dan prasarana, baik itu di kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Dari Kabupaten Padang Lawas, Irfan Manin Parinduri, TV One mengabarkan. Puluhan ribu massa memadati lokasi deklarasi calon Bupati dan calon Wakil Bupati pasangan Toha Rohman di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Massa berteriak sambil menyuarakan yel-yel kemenangan untuk calon Bupati dan Wakil Bupati mereka yang diusung oleh 6 partai politik. Puluhan ribu massa dari 15 kecamatan ini berdesakan sambil terus menyuarakan yel-yel. Mereka memadati lokasi deklarasi dari pasangan Cabub dan Cawabub di kawasan Kota Sekayu, Musi Banyuasin pada Rabu siang. Pasangan Cabub dan Cawabub Toha Rohman yang diusung oleh 6 partai politik yakni Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Demokrat, Partai Bulan Bintang, PSI, serta Partai Garuda. Meski kedatangan puluhan ribu massa simpatisan Toha Rohman tidak diundang, mereka berharap calon Bupati dan calon Wakil Bupati Toha Rohman bisa menang dalam kontestasi pilkada di Musi Banyuasin. Agenda kita hari ini pertama deklarasi, kemudian masa banyak ini, ya bukan berarti disengaja, kami nggak tahu. Mudah-mudahan ini bisa benar dari hati nurani masyarakat. Ini pertanda bagus lah. Ya. Pertanda bahwa kita mau menang. Ya mudah-mudahan. Amin. Amin. Ya. Setelah Bapak mendatangi warga ini langsung kemana nih Pak? Langsung ke KPU. Mendaftarkan diri Pak ya? Mendaftarkan diri. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Usai melakukan orasi di depan puluhan ribu pendukungnya, Cabub dan Cawabub Toha Rohman kemudian langsung mendaftarkan diri ke KPU dan resmi menjadi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan.